Oke, Shalom, selamat malam semua, selamat hari Sabat, dan selamat bergabung bersama dalam kebaktian kebangunan rohani KKR yang berlangsung selama 3 hari. Dan malam ini adalah malam terakhir kita bersama. Saya juga melihat ada beberapa tetamu daripada pelayanan setakat ini, daripada pelayanan wanita gereja Kampung Tombong, dan ada juga kakak saya satu di sini. Terima kasih sebab bergabung dengan kami pada malam ini. Oke, baiklah. Saya suka memperkenalkan kami daripada EDTO ataupun Amazing Disciple Training Online K Group. Kami datang daripada berbeza dari segi tempat, pekerjaan, usia, dan sebagainya. Namun kami mempunyai satu kerinduan yang sama, yaitu bukan saja hidup dekat Kristus, tetapi hidup dalam Kristus. Maka kami membawakan tema dalam KKR ini, yaitu bangkit dan berubah. Saya percaya Anda semua juga mempunyai kerinduan yang sama. Oleh itu, mari bersama dengan kami untuk terus belajar di kaki Yesus, yaitu melalui firman Tuhan yang akan dikongsikan dalam dua sesi. Dua sesi ini yang menyentuh khusus mengenai pendidikan kesehatan dan diikuti dengan manah atau roti yang lebih banyak lagi di sesi kedua. Baiklah, dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Baiklah, kita mohon pimpinan Tuhan dalam KKR ini. Saya mohon kesediaan dari Sister Julsi. Sister Julsi ada dalam sini sudah? Oh, ada. Oke, saya mohon kesediaan daripada Sister Julsi untuk berdoa. Silakan Sister Julsi. Tapi baru masuk kok. Sister Julsi, boleh dengar? Oke. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga. Kami bersyukur Bapa karena penjagaan dan cinta-Mu kepada kami 6 hari yang lalu. Pada Sabat-Mu, Bapa, kami bersama-sama lagi memuji nama dan mempelajari firman-Mu di dalam ruangan Zoom ini, dan Bapa, berkatilah segala acara ini supaya berjalan dengan lancar. Kami minta semua ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Sis Julsi. Kita terus dengan lagu pujian. Tajuk lagu pujian kita Hai Waris Syurga, dan diikuti dengan lagu tema global yaitu I Will Go. Mungkin kesediaan daripada admin untuk siarkan lagu yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih. Mohon kesediaan daripada admin supaya dapat memainkan lagu tema kita, yaitu Waris Syurga, dan diikuti dengan I Will Go.
bersukala dekat kelepasan, hai waris syurga puji Raja-Mu. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Terima kasih atas lagu kita sebentar tadi. Dan saya melihat ada beberapa lagi kita punya tetamu pada hari ini. Selamat bergabung ke dalam grup KKR pada malam ini. Terima kasih sebab memilih link untuk bergabung dengan kami. Baiklah, saya suka memperkenalkan penyampai pelajaran sepanjang KKR kita selama 3 hari ini adalah pelajar EDTO batch 4, yaitu Sis Wendy, dan pelajar EDTO batch pertama, yaitu Sis Nelly. Sis Nelly bergereja di gereja SDA Labuaya Tuara, manakala Sis Nelly pula dia bergereja di gereja SDA Kapa. Masa ini kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan melalui pelajaran kesehatan yang akan dibawa oleh Sister Wendy. Masa dan tempat ini kita persilakan Sis Wendy untuk pelajaran. Selamat Shalom semua. Boleh dengar suara saya? Oke. Ya, senang rasanya kita dapat berjumpa di permulaan Sabat ini dalam kebaktian, ya, kebangkitan rohani. Syukur dan puji Tuhan dengan kasih karunia-Nya karena kita dapat menikmati satu Sabat lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudah bergabungnya. Oke, malam yang pertama kita telah menyentuh satu poin tentang kesehatan fisikal yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29, yaitu makanan yang terbaik yang Sang Pencipta sendiri telah tentukan bagi fisikal kita. Dan semalam pula mengenai aspek kesehatan mental, dan di mana kita telah mendengar, kita telah melihat 9 daripada 10 penyakit yang dihadapi oleh manusia adalah berpunca dari pikiran. Oleh itu kita harus menjaga pikiran kita ataupun otak kita, karena otak adalah ibu kota tubuh. Jika otak kita sehat, maka sistem organ yang lain dalam tubuh pun sehat juga. Bagaimana memperlakukannya agar tetap sehat? Tidak lain tidak bukan kita kembali kepada Pencipta dengan mempelajari firman-Nya setiap hari untuk belajar tentang kasih dan sukacita.
daripada Yesus. Itulah kunci kesehatan mental. Sesi counseling Yesus Kristus zero cost. Oke, pada malam ini pula kita akan menyentuh aspek yang ketiga, yaitu aspek rohani. Kesuksesan aspek yang ketiga ini bergantung kepada aspek pertama dan kedua. Ya, jika aspek yang pertama dan kedua itu telah dituruti, maka aspek ketiga tidak berlaku. Ya, sudah kita semua nampak di sini ayat dia. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, inilah aspek rohani. Aspek yang pertama physical dan aspek kedua mental. Jika itu dituruti, yang ketiga ini tidak akan berlaku. Namun di Kejadian pasal 3 semuanya telah berubah. Disitulah bermula segalanya. Yang menjelaskan bahwa aspek yang pertama, hal yang berkaitan dengan makan, aspek yang kedua berkaitan dengan pemikiran atau tindakan dan keputusan yang tidak benar. Dalam arti kata yang lain, perintah atau didikan Tuhan yang pertama itu telah dilanggar, maka akibatnya adalah kematian. Mari kita imbas semula perumpamaan atau cerita anak yang hilang. Dia telah meninggalkan rumahnya dan pergi ke kota, memboroskan hartanya. Dengan berfoya-foya, pati besar, sampailah uangnya habis. Habis sehingga tidak ada uang pun untuk membeli makanannya. Oke, maka terpaksalah dia berfungsi dengan makanan babi di mana dia bekerja. Sedangkan di rumah bapaknya begitu ramai orang upahan, tetapi masih berlimpah makanan. Kita sering kali sama seperti dengan anak yang hilang ini. Ingin mencapai sesuatu dalam hidup, mau mengurus sesuatu dengan kemampuan sendiri, mengandalkan pengetahuan dunia daripada hikmat syurgawi, kita berpikir kita mampu memiliki segalanya. Keluarga, harta, pendidikan, pekerjaan, semuanya ada, hampir lengkap dalam kehidupan kita. Tetapi rupa-rupanya semua itu tidak memberikan kesehatan rohani. Itu semua fana. Ya, kita mengalami sakit rohani. Kita tidak mampu mengerti firman Tuhan dan memahami kehendak ilahi karena kita bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, jika engkau bersahabat dengan dunia, maka ya kita adalah musuh Tuhan. Dan dalam arti kata yang lain, jika kita bersahabat dengan Tuhan, kita tidak mau kita menjadi musuh dunia. Seperti itu. Oke, penyembuh untuk sakit rohani hanyalah satu, yaitu kembali kepada Kristus. Dia memberi kelegaan kepada kita yang dibebani dengan keinginan dunia. Yesus tidak mempunyai syarat apapun, hanya penyerahan hati kita. Dia memberikan kelegaan. Cara hidupnya sederhana. Dia lemah lembut. Dan di situ itulah dia katakan di dalam Matius 11 ayat 28 hingga 30,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah janji kesembuhan rohani daripada Kristus. Dengan menuruti perintah Tuhan, dari aspek fisikal, dengan membuat perubahan terhadap pemakanan kita membuat perubahan cara kita berpikir, kita seharusnya berpikir seperti Kristus, maka mental dan otak kita tetap sehat. Rohani kita terpelihara, dan apapun yang berlaku selama kita berada di dunia ini, jiwa kita tetap selamat. Oleh itu, panggilan kepada kita semua, datanglah kepada Kristus dengan mempelajari firman-Nya setiap hari, dan penuh dengan janji keselamatan fisikal, keselamatan mental, dan juga keselamatan rohani. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita bangkit dan berubah. Seperti anak yang hilang itu. Dia telah bangkit dan kembali kepada rumah Bapaknya. Pada malam ini, saya dan Anda semua, kita memberi komitmen sekali lagi untuk membuat perubahan. Datang kepada Kristus setiap hari, sehinggalah Dia datang menjemput kita ke rumah yang Dia sudah sediakan, di mana tidak ada lagi sakit fisikal, tidak ada lagi sakit mental, tidak ada lagi sakit rohani. Kita tetap sehat selamanya. Selamat malam dan tetap setia, sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Sis Wendy. Baiklah, pembawa firman Tuhan yang seterusnya ialah Sister Nelly. Tajuk firman yang dia telah sediakan ialah kamu adalah terang dunia. Masa dan tempat ini kita serahkan dan dipersilakan Sis Nelly. Terima kasih Sister Elna. Shalom semua, puji Tuhan. Sekali lagi kita diberi ruang lagi untuk bersama-sama untuk makan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum saya meneruskan pelajaran malam ini, kita akan berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena kebaikan dan kasih Bapa, 1 minggu yang lalu Bapa sudah menjaga dan melindungi kami. Sehingga pada Sabat ini ya Bapa, sekali lagi kami dapat merayakan, menguduskan Sabat Bapa, memuliakan nama Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesilapan kami ya Bapa. Baik yang kami sedar, baik yang kami tidak sedar, maupun yang kami sengajakan ya Bapa. Ampunilah kami kena berkali-kali menyalibkan Yesus Kristus di kayu salib. Peringatkanlah kami senantiasa bahwa Bapa, bahwa kehidupan kami ini adalah untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini hamba-Mu ini sudah bersedia untuk Engkau guna pakai. Oleh itu sembunyikanlah hamba-Mu ini di sebalik salib Yesus, sehingga yang kelihatan adalah Engkau yang mendapat kemuliaan, dan hanya kebenaran-Mu daripada Alkitab saja yang akan menjadi suluh dalam kehidupan kami setiap satu persatu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan Engkau menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Oke, saya harap hari ini saya punya screen, saya boleh share. Sekejap. Oke.
Sekejap. Apakah kelihatan? Belum lagi, Sis Nelly? Belum kan? Ya. Ini yang sering kali sahaja sekejap ya. Coba lagi sis. Tadi belum pula ke host itu. Oke, tunggu sekejap sis. Oke. Alright. Oke. Kelihatan? Mana syaratnya? Oh, sudah. Ada sis. Alright. Oke, kelihatan sudah. Terima kasih Sister Wendy. Oke. Kemarin Oke. Hari ini tajuk kita adalah kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Bilang. Oke. Kenapa kita perlu menjadi terang dunia? Kita pergi kepada Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kenapa saya harus menjadi terang? Kenapa saya perlu menjadi terang? Kenapa kamu perlu menjadi terang? Kepada siapa harus saya pancarkan terang itu? Oke, sejak dahulu garam ini merupakan satu keperluan yang penting, oke, terutama yang memberi suatu rasa dalam setiap masakan. Kenyataan sehari-hari ini inilah yang dipakai Yesus untuk menyampaikan syarat yang mutlak untuk meneruskan kabar gembira, yaitu Injil sebagai satu santapan yang lazat kepada masyarakat. Artinya garam itu adalah Injil yang Yesus bagi tahu kepada kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Ya. Dalam Efesus 5 ayat 8 hingga 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke, menjadi anak-anak terang, right? Sekejap, Pak. Menjadi anak-anak terang harus berbuah kebaikan. Harus ada keadilan dan kebenaran. Asas kepada sifat-sifat seperti itu hanya kita dapat apabila kita hidup di dalam Tuhan. Oke, kita mendapat itu, kita tidak akan mendapat itu di luar. Dan karena keterbatasan kita sebagai manusia biasa yang lemah, maka sangat penting sekali kita harus tinggal di dalam Tuhan. Membaca firman Dia itu akan menjadi garam dalam kita punya kehidupan dan kita akan pancarkan kepada orang lain melalui kebaikan. Berbuahkan kebaikan. Di sini jelas dia katakan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita sebagai anak-anak terang, kita tidak akan berkompromi kepada kejahatan. Meskipun orang dalam kita, jika orang dalam kita, keluarga kita sendiri, oke, ataupun mungkin sahaja sahabat-sahabat kita, mungkin dia tidak benar dalam ucapan dia, maka tugas kita sebagai anak-anak terang adalah memperbaiki mereka, bukannya berkompromi. Sebab apa? Apabila kita berkompromi, garam itu akan menjadi tawar. Orang tidak akan percaya dengan apa lagi kata-kata kita. Sebab kita sudah berkompromi. Alright? Oke, dalam Yohanes 8 ayat 12 kita lihat Yesus sedang membawa
apa nih? Lilin, oke, bukan lilin, tapi dia macam lilin yang dahulu, oke. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan katakan, jika kamu mengikuti saya, kamu tidak akan berada dalam kegelapan, melainkan kamu akan mempunyai terang hidup. Alright, apakah kita boleh melihat dalam gelap? Kalau tiba-tiba kita punya elektrik terpadam, sudah semestinya kita akan mencari lilin ataupun lampu suluh. Begitu juga kita dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, dalam kehidupan kita setiap hari kita memerlukan terang dari Yesus Kristus untuk memimpin saya dan kamu. Sebab jika kita berjalan dalam gelap tanpa Yesus, oke, pasti kita tersandung. Pasti kita terikut-ikut apa yang dunia sedang lakukan. Nah, sudah semestinya kita tidak akan dapat melihat dalam gelap. Kita memerlukan satu cahaya dalam kegelapan. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari, kita memerlukan Yesus untuk menerangi kita setiap saat. Dalam dunia kegelapan ini perlukan terang. Kenapa? Sebab ramai jiwa-jiwa sedang merintih, sedang sakit, diabaikan saat ini. Artinya tugas saya dan kamu saat ini adalah membawa terang itu kepada orang lain. Bahagikan terang itu. Bukan kita simpan saja. Kita harus bahagikan kepada orang begitu ramai di luar sana. Kita pergi kepada slide seterusnya, alright. Izinkan saya minum air dulu sekejap, Pak. Oke, slide yang seterusnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, terang ini sebenarnya didefinisikan adalah keadaan cahaya atau sinar yang menyebabkan sesuatu keadaan sekilas yang boleh dilihat. Yang kedua, tidak gelap, cerah, dan tidak kelam. Oke. Arti cahaya dia adalah siang, nyata dan jelas kelihatan. Ini menurut Kamus Dewan, alright? Nah, maksudnya terang dapatlah dijelaskan sebagai yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua, ketiadaan kegelapan. Yang ketiga, menerangi tempat-tempat yang gelap, memberi petunjuk atau penuntun, memberi peringatan terhadap adanya bahaya di hadapan. Oke, ada satu ilustrasi. Ini ada, saya dapat ilustrasi ini dari laporan misi. Oke, laporan misi pada tahun 2000. Dalam 2000 tahun 2000 tuh, oke, seorang pastor, oke, yang bernama Ignazio, oke, Ignazio, dia ini adalah berbangsa Timur, oke, berbangsa Timur, berumur 42 tahun. Dia seorang pastor dan setiap hari dia menjalankan tugas, oke, berjalan jauh, yaitu sejauh 50 km untuk melayani di satu kampung bernama Kampung Luro. Oke, pastor ini dia tidak mempunyai kendaraan. Dia tidak mempunyai motosikal. Dia apabila pergi kepada Kampung Luro ini, dia harus berjalan kaki saja, menaiki bukit, memasuki hutan yang tebal. Oke, dan pada keesokan hari pastor ini dia pun bersiap untuk pergi ke kota Luro itu. Dan dia mengemaskan Alkitab, dan selepas dia bersarapan, dia ambil payung dan dia pun berjalan. Karena 50 km itu memang sangat jauh, oke, sangat-sangat jauh. Dan di sepanjang perjalanan dia ini, dia akan singgah ke rumah-rumah para hamba-hamba yang lain.
atau anak-anak yang lain. Oke, dia akan singgah, dia akan bagi pelajaran, dia akan berdoa. Sehingga kadang-kadang untuk dia sampai ke kampung Luroh itu dia sampai gelap. Sampai malam sudah. Dan si pastor ini dia pun pandang ke langit. Dia melihat bintang yang bintang-bintang yang sedang menerangi. Dan dia perlu berjalan sebanyak 25 kilometer lagi untuk sampai ke destinasi yang dia perlu pergi. Dia perlu melalui hutan tebal dan dia juga perlu naik gunung sampai kampung itu. Oke, dia juga tidak membawa lampu suluh. Oke, ataupun orang bilang slide. Tidak, dia tidak bawa. Namun dalam sepanjang perjalanan dia tuh hujan mulai turun. Apabila hujan mulai turun, dia tidak berhenti, dia tetap berjalan dan terus berjalan. Selepas 9 kilometer dia mulai sadar dia sudah berada di tengah-tengah hutan yang sangat tebal. Dia mendengar deruan sesuatu yang sangat deras yang dia tidak dapat lihat di hadapan. Maksudnya, jika kita berada di dalam satu kegelapan tanpa terang, sudah semestinya kita tidak akan beringat apakah bahaya yang berada di depan. Setan memang suka kita menuju kepada kegelapan itu. Tetapi kamu tahu apa yang berlaku? Pastor ini pun berdoa. Oke, pastor ini berdoa. Dia katakan, Tuhan, saya tidak mungkin akan melihat bahaya apa di depan itu. Tapi saya percaya Engkau adalah sumber terang. Dan pada ketika itu, kilat itu memancar. Kalau dia memancar, selalunya dia cik-cik, dia terus berhenti lagi kan. Tapi ini dia memancar tanpa berhenti. Dan kamu tahu apabila pancaran terakhir yang pastor lihat itu, jika pastor itu melangkah setapak lagi, dia jatuh di dalam gaung yang begitu dalam. Lihat, kita boleh lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Pastor Inacio pada ketika itu. Begitu juga penyertaan Tuhan kepada kita pada saat ini. Kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Malahan kita terus berjalan karena kita tahu seronok, lepas itu kita lupa bahwa di depan itu ada sesuatu yang sedang menanti kita. Artinya kita perlu berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap saat. Oke. Seterusnya, sebagai umat Allah yang beriman dan percaya, di dalam kita harus ada terang ilahi yang memancar. Tanggung jawab kita untuk bercahaya di tengah dunia yang diliputi kegelapan. Banyak orang percaya yang hanya menjadi terang di tengah lingkungan yang juga terang. Kenapa orang yang terang hanya berada di tengah lingkungan orang yang terang? Bagaimana dengan lingkungan yang berada dalam kegelapan? Kita menerangi diri kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan mereka yang ada di luar sana? Oke. Bersinar di kalangan sesama anak Tuhan, secara otomatis sinar terang kita tidak akan kelihatan nyata. Sebab kenapa? Kita memang perlu bersinar dengan yang terang juga, supaya orang akan lebih terang. Tetapi apabila yang lebih terang ini kita akan pancarkan kepada orang lain. Malah ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap, justru kita pula akan turut serta dalam kegelapan dunia sekiranya kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap, justru ini penting. Justru kita pula yang turut serta dalam kegelapan dunia. Inilah yang setan suka ini. Kita turut serta dalam kegelapan dunia. Dalam keinginan daging kita. Baik itu keinginan
permakanan kita, baik itu keinginan mata kita, hati kita, semua kita punya keinginan. Tetapi apakah keinginan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan ataupun hanya untuk memanjakan diri kita? Yang akhirnya apabila kita memanjakan diri kita, akhirnya kita akan tenggelam dalam kegelapan itu. Dan setan, apa yang berlaku? Setan akan bertepuk tangan. Dia katakan, ini adalah anak-anak saya. Kita malahan akan kehilangan takhta kerajaan surga. Masa inilah dalam pandemik ini kita harus menjadi garam dan terang kepada orang lain. Terutama sekali di sekitar kita yang boleh kita jangkau. Maksud terang menurut Alkitab adalah merupakan metafora yang mendukung pelbagai makna. Gambaran tentang karakter Allah sendiri. Alright. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Itu sebab Allah adalah sumber kita punya terang. Itu sebab kenapa kita harus datang kepada terang itu. Tuhan katakan, saya ada di sini. Saya sedang mau menjadi terang kamu. Datang kepada saya. Satu jemputan Tuhan kepada kita. Datang kepada saya. Tapi apakah kita mau datang? Apakah kita mau datang? Itu satu soalan. Saya mau datang atau tidak? Efesus 5 ayat, yang kedua, gambaran tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam Efesus 5 ayat 8 hingga 9. Ada tertulis, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita sebagai anak-anak terang tidak akan berada dalam kegelapan lagi. Gambaran tentang kekudusan Allah dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Alright, kita lihat di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin, dia katakan di sini. Satu gambaran tentang kekudusan Allah. Memang Allah itu kudus. Kita tidak boleh mempermainkan Dia. Gambaran untuk sesuatu yang tersingkap. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5, mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Apabila orang yang ada dalam kegelapan itu, kita jangan menghakimi. Dia itu sebenarnya masih seperti ini. Siapa kita yang mau menghakimi sedangkan kita masih di bawah penghakiman Tuhan? Jangan pernah menghakimi. Meskipun orang menghakimi kita, itu hal pribadi dia dengan Tuhan. Tidak apa. Tugas kita adalah berdoa. Saat Yesus dipaku di kayu salib, yang Yesus ucapkan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi tugas saya dan kamu adalah jangan pernah menghakimi mereka yang masih berada dalam kegelapan, yang masih belum sepenuhnya menerima terang itu. Sebab kita tidak tahu berusaha seperti apa mereka saat ini. Kita tidak pernah tahu. Ia akan menerangi sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan.
Tidak perlu kita korek kelemahan orang lain. Sebab yang nyata, apabila kita berdiri di takhta pengadilan Tuhan, semua itu akan kelihatan. Tidak perlu kita membicarakan perkara-perkara yang tidak baik kepada orang yang paling dekat dengan si anu itu sebenarnya begini. Tidak perlu. Jika kita tahu kelemahan seseorang itu, berdoa kepada Allah Bapa. Serahkan dia kepada Allah Bapa. Itu lebih baik. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jika kita sudah menjadi anak yang terang, kita tidak menghakimi sesiapapun di luar sana dengan keadaan mereka, dengan kekurangan rohanian mereka, maka kita akan menerima pujian di surga daripada Allah Bapa. Sebab itu yang Tuhan mau, gambaran tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kita harus hidup adil sama seperti Yesus Kristus yang adil. Kita harus hidup benar seperti Yesus Kristus juga benar. Dan juga Yesus Kristus juga penuh dengan kebaikan. Itu yang Yesus tunjukkan kepada kita. Tauladan yang Yesus beri kepada kita. Oke. Perang itu disebut sebagai tiada kegelapan. Kegelapan bermaksud ketidakhadiran cahaya atau terang. Demikian juga kegelapan merupakan akibat daripada ketidakhadiran cahaya atau terang. Kegelapan tidak mempunyai inti dari dirinya sendiri. Kegelapan tidak wujud secara sendiri. Ia ada di dalam sesuatu dan bukan di dalam dirinya sendiri. Oke. Dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9. Tadi saya sudah bacakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya ini berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sangat penting sekali tahu kita apabila kita melihat seseorang, melihat seseorang yang bersalah atau tidak bersalah. Lepas itu apabila sahabat kita, seringkali saja terjadi. Apabila seseorang itu berlaku benar pun, apabila seseorang yang tidak suka dengan dia mengatakan dia begini, lepas itu kita pun berkompromi, ya bahkan, jadi di manakah buah kebenaran di sana? Tidak buah kebenaran. Kita sudah tidak jujur. Sebenarnya bukan begini yang Tuhan minta, kasihi dia. Tapi jarang sekali kita ini, keterbatasan kita ini sebagai manusia boleh mengasihi orang yang bersalah dengan kita. Tetapi jika Yesus hidup dalam diri saya dan kamu, kasih itu akan terpancar. Kamu tidak akan melihat sebesar apapun kesalahan orang itu kepada kita. Tidak, kita tidak akan lihat. Sebab itu yang Yesus tunjukkan, kasih itu. Kalau kita lihat hukum 10 sekalipun, semuanya merangkumi satu saja, kasih. Kalau kita mengasihi Yesus, sudah semestinya kita akan menghormati hari Sabat. Jika kita mengasihi Yesus, kita tidak pernah akan berdusta. Kita tidak pernah akan mengingini apapun keinginan-keinginan di luar sana. Sebab kita tahu itu adalah kegelapan. Jika keinginan-keinginan kita itu kita manjakan. Itu yang Yesus beri kepada kita. Kontra antara terang dan gelap. Menurut Paulus, sejak mereka percaya kepada Yesus dan menjadi miliknya, keadaan mereka benar-benar berubah sehingga Paulus menggunakan perbezaan yang sangat nyata antara terang dan gelap sebagai pengukur perbezaan. Ingat, apabila kita berada dalam terang, kita tidak akan sedar. Seringkali saya katakan, kita tidak akan sedar. Apakah saya ini sudah jadi anak terang atau tidak? Kita tidak akan sedar. Oke, saya terus terang. Jangan pernah katakan saya sudah menjadi anak terang. Biar orang lain yang perasaan dengan kita punya
terang itu. Apakah terang kita ini benar-benar terpancar ataupun terang kita itu kita hanya buat-buat. Alright? Dalam ayat tersebut, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Efesus bahwa mereka yang sekarang berbeza dari diri mereka yang dahulu. Inilah perbezaan mereka. Jika dahulu dia mencuri, dia akan mula tidak mencuri. Jika dulu dia seorang pembohong, dia tidak akan berbohong. Maka itu sudah jelas ada kelihatan terang di sana. Kita sendiri akan melihat orang itu sama ada orang itu sedang berjalan dalam terang ataupun masih dalam kegelapan. Tetapi kena ingat, apabila dia masih dalam kegelapan, artinya tugas saya dan kamu adalah menjadi garam kepada orang itu. Sama ada dia mau menerima atau tidak, ingat Tuhan ada. Serahkan dia kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan bertindak. Roh Kudus akan bertindak di dalam hati dia. Oke. Oke. Nah, bagaimana kita menjadi terang? Kita adalah terang karena identiti kita di dalam Yesus. Ingat ya, kita ini sudah disediakan sewaktu di perut ibu bapak kita. Yesus sudah merencanakan, sudah ada satu ide yang dia akan melakukan sesuatu buat kita. Kita mengetahui bahwa identiti orang Kristen dapat dikenal pasti melalui dua kualiti. Oke, ungkapan sebagai garam dan terang dunia dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Ungkapan ini merujuk kepada perbezaan dan pengaruh. Oke? Kita berbeza bukan dari dunia. Kita tahu, jika kita dari dunia, sudah semestinya Tuhan tidak akan senang dengan kita. Jika orang ada di dunia, mereka akan suka orang dunia. Tetapi jika kita ini dari Allah Bapa, dari syurga, sudah semestinya kita akan dibenci sebenarnya. Tapi Tuhan katakan jangan kamu risau. Sebab dunia dahulu membenci saya sebelum kamu. Yesus dahulu sudah dibenci kan sebelum kita. Bulan purnama kalau memang sangat mengasihkan, dia cantik. Alright? Ramai orang terutamanya seni fotografi mencari situasi demikian. Mereka rela meninggalkan jauh-jauh kota. Lepas itu dia dengan biaya yang sangat mahal untuk menikmati terang bulan. Tetapi sesungguhnya bulan yang bercahaya di malam hari tidak memiliki sinarnya sendiri sebenarnya. Karena posisinya lebih dekat dengan matahari daripada hari-hari sebelum. Maka bulan mendapatkan banyak cahaya dari matahari dan memantulkan cahaya itu ke bumi. Itu sebenarnya berlaku. Demikian pula kedekatan kita dengan sumber terang yang sesungguhnya yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita akan memantulkan cahaya terangnya ketika kita jauh dari sumber terang, kita sedikit mendapatkan sinar terang. Semakin kita dekat dengan sumber terang, maka kita mendapat banyak sinar terang dan akan banyak cahaya yang kita pantulkan. Inilah yang menjadi identiti kita, yaitu terang Kristus yang kita bawa dalam diri kita. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin terang kita itu semakin bercahaya. Tetapi semakin kita menolak Yesus menjadi terang dalam kehidupan kita, sudah semestinya terang kita akan semakin malap, semakin malap, semakin malap. Oleh itu, tajuk kita kita punya tema untuk KKR ini, bangun dan berubah. Betulkah tidak? Oleh itu kita harus bangunkan rohani kita setiap hari, bangunkan diri kita jadi anak-anak terang setiap hari. Oke, kita pergi kepada slide seterusnya.
Dengan melakukan perbuatan, kedua, dengan melakukan perbuatan baik. Melalui perbuatan-perbuatan baik, orang yang tidak percaya akan melihat terang Kristus di dalam kita. Itulah sebabnya Yesus menegaskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat Bapamu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Dalam Matius 5 ayat 16. Oke. Di sini kamu lihat tangan, kamu memberi kasih kepada orang lain. Tidak apa-apa jika kebaikan kita atau kebaikan Anda tidak dihargai. Sebab kita melakukan kebaikan bukan untuk kita dihargai kan, bukan untuk kita dipuji kan. Berbaik hatilah demi Tuhan. Sebab itu yang Tuhan tunjukkan, yaitu kebaikan, yaitu kasih. Tuhan sendiri juga tidak meminta pun. Saat dia memberi kebaikan itu, dia suruh lagi, jangan sebarkan. Betul kan? Apabila kita mengamat cara kerja terang, oke? Terang itu tidak bersuara, memberi arah dan menarik perhatian. Dia tidak. Pelajaran kita hari ini menekankan terang itu tidak bersuara. Sebagai saksi Kristus, kita akan menerangi orang lain seperti terang, bukan dengan kata-kata kita sahaja. Yesus hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Artinya dari sifat kita 100%, yaitu buah-buah roh. Oke. Sebagai saksi Kristus, oke, sekejap ya. Perbuatan baik itu merupakan tindakan-tindakan yang dilandaskan pada belas kasihan. Oke, belas kasihan. Dan untuk memperdamaikan orang, belas kasihan adalah karakter Yesus. Kalau kita lihat Yesus, karakter dia adalah dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Betulkah tidak? Saya masih boleh terfikir seorang perempuan yang mau dilemparkan batu itu. Apabila Yesus ada di situ, Yesus katakan, jika ada seorang dari kamu yang tidak pernah melakukan dosa, haruslah dia orang yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Apa yang berlaku? Tidak seorang pun kan? Tidak seorang pun yang berani melemparkan batu. Dan itu adalah belas kasihan Yesus meski sebesar apapun dosa perempuan itu pada ketika itu. Dan begitu juga belas kasihan Yesus kepada kita saat ini. Kita harus ada belas kasihan, yaitu kasih yang mendalam yang memampukan seseorang merasakan penderitaan orang lain dan mendorong untuk melakukan tindakan pertolongan kepada orang lain dan bukannya berdiam diri. Karakter itu, kebaikan itu harus bukan saja dari kata-kata, tetapi harus dari perbuatan. Merasakan penderitaan orang lain. Dia menderita itu sebab dia malas. Ya memang dia malas, sebab itu sudah sifat dia. Tapi kita tidak, janganlah kita terus katakan, biarlah dia. Bagaimana tauladan Yesus Kristus berbelas kasihan kepada mereka yang benar-benar kita lihat sangat sukar, kita harus tampilkan, kita harus lakukan perbuatan itu untuk mengasihi orang itu. Bukan senang, tetapi itu selalu saya katakan, Tuhan, saya tahu saya tidak mampu, tapi kamu yang akan memampukan saya. Secara otomatis saja kamu akan mampu itu. Oke, tanpa karakter Yesus, yaitu belas kasihan, kita tidak dapat bercahaya. Kita hanya seperti gong yang berkumandang dan canang, yang bergemerincing, bunyinya berisik, tetapi tidak berfaedah sama sekali. Woi, nah, kamu lihat.
seperti gong saja. Dia bilang, kalau kita tidak karakter Yesus, yaitu belas kasihan, kita ini macam itu gong saja, kena gong orang dengar, semua orang dengar. Tetapi itu perbuatan baik dia tiada. Jadi macam mana mau jadi terang? Jadi sebenarnya menjadi terang itu harus ada bercombine dengan belas kasihan. Baru dia akan terpancar keluar. Oke? Nah, orang percaya juga harus menjadi penuntun atau petunjuk. Kita harus seperti ini, rumah api. Oke, menara api memberikan petunjuk kepada kapal-kapal yang berlayar agar sampai dengan selamat ke destinasi. Begitulah juga kita harus jadi petunjuk kepada orang lain ke jalan yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus, sumber terang yang sejati. Kehadiran orang percaya juga seharusnya menjadi sebuah peringatan kepada orang lain supaya sentiasa berjaga secara rohani, agar tidak tertidur, jatuh, tersesat, bahkan mengalami kebinasaan. Kehadiran kita sebagai orang-orang percaya saat ini seharusnya menjadi sebuah peringatan kepada orang lain supaya mereka tidak terus tidur. Apabila kita tidak bekerja untuk Tuhan saat ini, mencari jiwa-jiwa yang begitu memerlukan, sudah semestinya mereka akan terus tidur sebab tiada yang sedang bangunkan mereka. Mungkin kita tidak boleh menjangkau mereka datang ke rumah mereka, tetapi kita boleh berdoa untuk mereka. Oke. Kehadiran dan tauladan yang kita tunjuk memberikan jawaban bagi orang lain. Ketika mereka melihat kita, mereka hidup dalam gelap, ingin hidup dalam terang. Sebenarnya rata-rata saya sendiri pun lihat, oke, orang yang begitu, orang bilang sukar diselamatkan, masih lagi saya dapati sendiri di depan mata saya itu, oke. Dia baca Alkitab. Saya terkejut. Orang macam dia boleh baca Alkitab. Ini adalah tafsiran saya sebagai manusia. Tetapi secara otomatis baru saya paham saat ini. Orang yang berada dalam gelap sebenarnya mereka sedang juga berusaha, berjuang untuk tinggal di dalam terang itu. Tetapi tiada lagi yang orang bilang tidak ada orang yang mengapi-apikan dia untuk terus semangat mencari Tuhan, mencari sumber terang itu. Mereka yang tidak memiliki arah tujuan yang jelas menjadi mengerti bahwa hidup itu sangat berharga. Keberadaan kita menjadi sebuah unsur yang ditunggu-tunggu oleh orang lain. Karena kita membuat mereka ingin berubah dan tumbuh ke arah yang lebih baik. Oke? Saya sering kali saja dengar, saya mau jadi seperti si Anu. Saya mau jadi macam dia ini. Dia ini seperti begini. Semua kita, apabila kita nampak karakter seseorang itu, memang kita mau ikut. Bolehkah saya jadi begitu? Bolehkah saya bertumbuh jadi begitu? Boleh. Asal kita berjalan bersama Tuhan. Kita akan bertumbuh dengan lebih baik lagi jika kita mencari Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Oke. 4. Membawa pengaruh dan berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda. Beraib dan bernoda ini dalam ini ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya kita kena sucikan, kosongkan hati kita dan tinggalkan Yesus dalam kehidupan, dalam hati kita. Tuhan dia tidak bernoda, dia tidak berdosa. Yesus tidak dosa.
Saat dia datang ke dunia, dia menjelma menjadi manusia. Ketika itu dia tidak berdosa. Kenapa? Yesus pun manusia ketika dahulu, dan kita pun manusia. Kenapa Yesus tidak jatuh dalam dosa dan dia tidak ternoda? Sebab satu, dia seringkali sahaja membaca firman Tuhan. Yang kedua, dia seringkali sahaja bercakap-cakap dengan Allah Bapa. Siapa kita pernah di mana-mana pun tanpa tutup mata, tanpa lipat tangan, kita bercakap dengan Yesus. Rasa siapa kamu pernahkah macam tuh? Sister Elna pernah? Pernah. Ada Ya, satu, driving. Ya, alright. Ada sesuatu kan, betul kan tidak? ya. Berdoa dan bercakap-cakap dengan Yesus itu lain, luar biasa. Kadang-kadang saya juga, kalau saya sedang cuci kain, sedang masak, saya akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Itulah cara Yesus, yaitu dia tidak mengira tempat, dia tidak mengira masa dia di mana, dia bercakap dengan Yesus setiap saat. Maka apabila hati kita sudah tidak bengkok ke kanan dan ke kiri dan maju ke depan, kita tidak akan sesat. Sehingga kamu akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Siapa yang tidak mau jadi bintang di dunia? Di surga nanti kita akan menjadi bintang. Oke? Di dunia kita akan dilihat seperti bintang jika hidup kita penuh dengan tata tertib, penuh dengan sifat-sifat Yesus. The new life in Christ. Efesus 5 ayat 9. Hidup baharu di dalam Kristus Yesus adalah akar, sedangkan perbuatan-perbuatan baik adalah buah-buahnya. Karena menurut Rasul Paulus, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini adalah buah terang. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bukan setakat pandai berkata-kata. Pandai betul dah berkata-kata ini. Tetapi jika tiada kebaikan, tiada keadilan dan kebenaran, kita sama kosong. Hancur. Tiada terang. Lihat, walking with Jesus. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ingatlah kata-kata Yohanes 8 ayat 12 ini. Apabila kita berada dalam kegelapan, Tuhan sebenarnya sedang mengeluarkan tangan Dia. Ini saya. Mari berjalan bersama saya. Karena apabila kamu berjalan dengan saya, kamu tidak akan berada dalam kegelapan. Kamu akan mempunyai terang hidup, Dia katakan. Oke. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Dia datang dari syurga ke dunia yang gelap dan berdosa. Murid-muridnya disebut terang dunia karena mereka telah mempunyai terang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Satu pertanyaan buat kita. Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya kepada orang di luar sana? Jika kita akui kita ini adalah murid-murid Yesus, anak-anak terang, adakah kita sanggup untuk memberi cahaya kepada orang lain? Ataupun kita simpan, biarlah untuk saya saja.
Orang-orang Kristen adalah pembawa terang sepanjang jalan ke surga. Ellen G. White, Kunci Menuju Kebahagiaan, bab 13, muka surat 120. Mereka harus berikan kepada dunia yang mereka terima daripada Kristus. Kehidupan dan tabiat mereka akan menunjukkan kepada orang lain tentang Yesus dan bagaimana melayani Dia sebaik-baiknya. Orang-orang Kristen, dia katakan, adalah pembawa terang sepanjang jalan ke surga. Sambil kita membawa terang kepada orang lain, kita akan melayani Dia, yaitu melayani Yesus. Ini Ellen G. White yang katakan dalam Kunci Menuju Kebahagiaan. Terakhir sekali, kesimpulan. Oke, kejap ya. Kesimpulan dia, terus hidup sebagai anak-anak Allah yang mereplikasikan terang Allah buat sekitar kita. Dengan cara membawa hidup menjadi sumber inspirasi, menjadi pembimbing yang baik, membawa harapan buat sekitar, dan menunjukkan kebenaran kepada sekitar. Dia katakan di sini sekitar memberikan kebenaran, kebaikan, menjadi seorang pembimbing. Itu adalah tugas-tugas kita sebagai anak-anak terang. Menjadi garam dunia ini sangat susah jika kita tidak berjalan bersama Tuhan setiap hari. Peringatkan diri kita bahwa kehidupan kita dalam dunia ini adalah sementara. Sementara sahaja. Bila-bila masa Yesus akan datang ke dalam dunia. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Adakah benar kita sudah hidup dalam satu landasan kebenaran, yaitu membawa terang, menjadi garam kepada orang lain, dalam lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Semoga diberkati dengan pelajaran yang terakhir pada malam ini. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Tentu sekali kita merasa sangat diberkati dengan pelajaran yang telah disampaikan oleh Sis Nelly, dan marilah kita terus berada di kaki Yesus agar kita sentiasa dapat belajar dan kita sentiasa dapat memancarkan terang itu. Bagi menyahut pelajaran kita pada malam ini, kita mohon admin untuk menyiarkan satu lagu untuk kita sebelum kita berdoa. Lepas satu lagu, kita minta Sister Milta untuk berdoa untuk kita.
Saya sekarang berdoakan. Okay, let's pray. Our living Father in heaven, we thank you, oh Lord, for the very touching message that Sister Nelly had given to us, Lord. Oh Lord, I know you want us to be able to spread the light that you have given to us, oh Lord. Help us, oh Lord, to mold us, oh Lord, to be a person that be obedient to your words and be doer of your words, Lord, so that whatever we do, whatever our practice, we be able to practice the character that you want us to act, the character that you shown us, that you are the example of us, Lord, to be able to have a daily uh, uh, practice their words, oh Lord, and be able to spread the gospel to those who are still in darkness, those who still don't know and searching for your words, oh Lord, so that we'll be able to come to this world in the second coming soon, Lord. And help us, oh Lord, to be able to get ready. And we come that we are, when you call us our name, oh Lord, each one of us, oh Lord, we are ready to respond to you, that we are ready to see you, Lord. And all of us will be ready, and not only of us, Lord, but our family, our children are there too, oh Lord, when you come to this world. And we thank you, oh Lord, for all your blessing, and thank you, oh Lord, that always guide us, oh Lord, and always be there for us when we need you, oh Lord. We thank you for be with us, and thank you for the protection that we'll be able to share the message clearly, and all our internet, all our instrument that we use, it's all under control because you, oh Lord, be with us. And thank you, oh Lord, once again, thank you for Lord, your love and care. This all I ask in Jesus' name. Amen. Amin. Amin. Terima kasih, Sister Milta. Terima kasih karena sudah bergabung sepanjang 3 malam. Terima kasih juga doa dan khususnya untuk dua saudara kita yang telah memberi firman kepada kita, yaitu Sister Wendy dan Sister Nelly. Tentu sekali kita sangat diberkati dengan firman yang telah dibawakan oleh kedua mereka ini, dan kita akan bergabung kembali di dalam pembelajaran EDTO kita dalam level 2 bagi yang satu level dengan saya, tapi untuk Sis Nelly, Sis Wendy, dia akan jadi tenaga pengajar kita kemungkinan. Yang secara rasmi akan dibuka pada hari Ahad, kalau saya tidak silap, hari Ahad ini, 6 hari bulan 2. Jadi selamat malam dan selamat beribadah untuk pagi esok. Ingat di mana kita berada, kita tetap jaga SOP, tetap setia, tetap semangat sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Jadi shalom, mungkin kita akan sapa dengan kita punya tetamu. Selamat bergabung dan terima kasih. Boleh on kamera, kita mungkin akan bergambar dulu. Oke. Sila. Buka kamera dulu, kita akan ambil gambar. Takutlah dengan gambar. Terima kasih sebab bergabung dengan kami. Boleh tolong buka kamera, kita akan ambil gambar. Oke, sila tengok kamera Anda. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1 pages sejak kan. Oke, saya coba lagi 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Selamat malam semua dan terima kasih untuk semua.
Sehingga Selamat kita- malam. Iya, selamat Malam. Bye. Selamat malam juga. Mungkin ada pengumuman daripada Sister Wendy. Hai Sister Nika. Minta gerejaan dong. Mungkin tidak ada lagi kan, Sis Wendy? Ada lagi Sis Wendy?